Wabarakatuh, bertemu lagi dengan channel The Palms Garden, channel yang menyajikan penanaman dan pemeliharaan tanaman hias. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua terjauh dari penyakit ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di hadapan kita bersama ada dua aglonema, yaitu yang sebelah kiri ini ada aglonema pink klasik dan sebelah kanan adalah aglonema margareta. Ada apa ya dengan daun dari aglonema kedua aglonema ini? Nah, teman-teman, saya perlihatkan ya ke teman-teman. Ini adalah aglonema pink klasik yang daunnya membusuk, teman-teman. Bisa diperhatikan, ini membusuk, bahkan sudah sobek ya, seperti bubur. Kalau dipegang gini seperti bubur, melembek ya teman-teman. Seperti bubur, melembek. Dan satu lagi yang margaretanya, daunnya itu tidak kokoh. Bahkan dia letoy ya teman-teman. Kalau dia letoy dan mengakibatkan kebusukan. Nah, seperti ini teman-teman. Ada apa sih dengan aglonema ini? Oke teman-teman, kita harus perhatikan ya tanaman aglonema kita. Kedua dari aglonema ini pasti ada masalah untuk di dalamnya. Maksud saya di akarnya. Nanti akan kita pastikan ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita bongkar biar kita tahu nih apa nih kendala yang ada di dalam atau apa yang terjadi di akar aglonemanya sehingga daunnya seperti ini membusuk dan letoy. Oke teman-teman, kita coba bongkar ya teman-teman. Saya utamakan dulu untuk aglonema yang pink klasik. Kita akan bongkar. Untuk membongkarnya saya langsung tumpahin medianya di kantong plastik ya teman-teman, agar tidak menjorokin meja saya. Nah ini teman-teman, pasti ada yang membusuk. Oke, kita coba rendam dulu. Nah, benar kan teman-teman? Ini akarnya membusuk. Yang menjadi penyebab adalah akar dari aglonema ini membusuk. Nih, rapuh teman-teman. Dipegang langsung patah. Nah, untuk yang lainnya masih kondisinya baik. Jadi teman-teman, yang menyebabkan akarnya membusuk itu adalah salah satunya media. Saya akui media saya kali ini adalah sekam padi mentah dan sekam padi bakar bercampur dengan kotoran hewan teman-teman. Jadi untuk tanaman aglonema saya sarankan jangan menggunakan kotoran hewan ya, kalau tidak difermentasi. Sebaiknya difermentasi dulu untuk pohenya. Jadi lebih safety untuk tanamannya. Dan untuk yang kedua, mengapa sih ini ya tanaman aglonemanya letoy daunnya? Nah letoy ya teman-teman ya. Kita bongkar kembali. Ini biasanya sih, ini media tanamnya memang sembrono ya teman-teman ya. Tidak seperti yang biasanya. Waduh teman-teman, ini lebih parah. Ini lebih parah teman-teman. Untuk akarnya sudah terselamatkan lagi. Tidak ada akar pun yang putih ataupun yang aktif teman-teman. Saya rendam dulu ya biar lebih kelihatan. Benar-benar membusuk. Ini membusuk teman-teman. Bisa dilihat nih. Membusuk parah. Nah, sampai saya pegang pelan aja sudah sampai patah teman-teman. Masih bisa diselamatkan nggak nih ya? Sepertinya bisa, karena untuk di pucuknya sendiri ini sudah ada timbul atau sudah muncul akar-akar yang baru ya teman-teman. Akar-akar baru yang memutih. Nah ini teman-teman, ini akar-akar barunya sepertinya masih bisa terselamatkan. Tapi saya coba dulu untuk operasi ya teman-teman. Tanaman ini bisa diselamatkan. Jadi untuk tanaman aglonema margareta ini yang menyebabkannya membusuk adalah yang menyebabkan daunnya letoy adalah akar dari aglonema margareta ini membusuk parah. Apa penyebabnya? Mungkin bisa jadi media tanam yang terlalu basah. Karena saya perhatikan ini juga
potnya lubangnya cuma segini doang. Saya akan potong nih teman-teman untuk daerah sini ya. Nah, perhatikan masih ada spot merah. Apabila masih ada spot merah seperti ini teman-teman, sebaiknya dipotong lagi sampai spotnya benar-benar bersih dan tidak ada lagi. Nah, kalau ini bersih ya, sudah tidak ada spot merahnya lagi. Nah, kalau seperti ini masih ada harapan bisa hidup kembali. Tapi teman-teman, saya akan mengganti potnya ya. Kalau tadi potnya ini terlalu besar ya teman-teman, apabila ini saya gunakan potnya. Dan medianya juga saya ganti. Oke, ini saya rendam dulu ya teman-teman. Saya sekalian mau menyelesaikan yang untuk pink klasiknya, aglonema pink klasik. Oke, daun yang membusuk tadi akan saya potong. Jadi, kalau di rumah teman-teman ada aglonema yang mengalami daun seperti ini, segera jauhkan dari tanaman lainnya. Karena ini akan menjangkit ya ke tanaman aglonema lainnya. Menjangkit atau menimbulkan penyakit pada aglonema lainnya. Ini akan menjangkit teman-teman. Oke, untuk pengoperasiannya saya selalu menggunakan antrakol ya teman-teman. Antrakol ini berfungsi banget. Saya kalau menanam aglonema tanpa adanya antrakol, waduh, saya tidak berani teman-teman. Antrakol ini merupakan obat paling ampuh menurut saya untuk penanaman aglonema. Kemudian saya beri antrakol ya di akar-akarnya. Saya akan beri antrakol. Tepatan ini sarung tangan masih basah, jadi saya tinggal pegang antrakolnya aja karena sudah mencair ya, kena air sarung tangan saya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dibalurin antrakol pada semua akar aglonemanya. Setelah semua kita balur, selanjutnya ini kita akan keringkan. Kita keringkan sekitar 2 atau 3 menit aja, menunggu antrakolnya mengering. Oke, teman-teman, ini untuk pink klasiknya udah kita balur. Nah, seperti ini setelah dibalur. Nah, ini untuk aglonema margareta. Ini tadi bekas potongan, juga kita balur menggunakan antrakol agar tidak ada pembusukan pada batang atau akar aglonemanya. Ini ya teman-teman. Oke, semua sudah terbalur. Selanjutnya kita akan diamkan selama 2-3 menit. Teman-teman, setelah 3 menit saya diamin, untuk antrakolnya sudah mengering pada batang dan akar aglonema, dan aglonema ini siap kita tanam. Namun dengan catatan, saya tidak lagi menggunakan pot yang tadinya karena akar yang selama ini di dalam pot sudah membusuk dan menjadi mengecil, sehingga untuk apabila kita tetap menggunakan pot ini sudah tidak sesuai ya besarnya. Untuk penanaman aglonema ini tolong diperhatikan besar kecilnya pot tanaman, disesuaikan dengan akar. Saya akan menggunakan cup minuman bekas. Cup minuman bekas ini sudah saya beri bolongan ya. Ini sudah saya beri bolongan dan banyak nih. Di pinggir ini saya sengaja buat bolongan agar udara sudah masuk ke dalam media, dan di sininya saya bolongin seperti ini agar air yang kita siram nantinya pada tanaman dapat poros, sehingga begitu kita siram air tidak mengendap di dasar pot maksud saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menyiapkan media tanamnya. Kali ini untuk media tanamnya saya tidak menggunakan sekam padi bakar atau mentah, tapi pure saya menggunakan moss. Ini akar moss ya teman-teman, akar moss yang menempel di batang pohon kelapa sawit, dan ini sudah saya fermentasi. Hasilnya seperti ini, tidak ada bercampur dengan tanah, sedikit pun tidak ada bercampur dengan tanah. Ini murni pure moss tinggal. Oke, saya gunakan ini. Saya masukkan sedikit dulu untuk media tanamnya.
Selanjutnya saya tabur menggunakan butiran puradan 3JR. Ini juga untuk menghambat adanya serangga ya teman-teman, seperti semut ataupun cacing. Oke, saya aduk dulu untuk ininya. Selanjutnya saya akan tanam untuk Aglonema margaretanya. Nah, sepertinya teman-teman. Kenapa saya memilih moss untuk media tanamnya? Karena saya coba dulu untuk ini, karena ada beberapa aglonema yang saya gunakan media tanamnya moss ini subur teman-teman, tidak ada kendala karena ini tidak ada campuran tanah ya teman-teman. Jadi begitu disiram tidak ada hambatan air untuk keluar dari bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, ke medianya tidak ada menggunakan tanah sedikit pun. Saya benar-benar menggunakan moss ataupun akar-akar dari moss yang tumbuh di batang pohon kelapa sawit. Nah, selanjutnya sebelum saya lakukan penyimpanan kedua tanaman ini di tempatnya, saya akan siram terlebih dahulu menggunakan vitamin B1 bercampur dengan antrakol. Kenapa harus B1 dan antrakol lagi ya? Dikarenakan untuk B1 tersebut adalah anti stres dari tanaman aglonema, sedangkan antrakol itu sebagai pembasmi hama ataupun jamur pada tanaman ataupun media tanam. Nah, saya sediakan air, kemudian saya beri antrakol sedikitnya, cukupnya aja ya teman-teman. Diperhatikan aja cukupnya. Kemudian saya campur larutan vitamin B1 ini juga sedikit aja. Nah, segini cukup.